Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Dengan judul, Melihat Wajah Tukang Emas. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik. Bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, kami mengundang agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami pengertian, hikmat surgawi, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melihat wajah tukang emas. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara sekalian, dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus? Apakah ada yang harus kita lakukan dalam proses ini? Mari kita mempelajari lebih dalam di pelajaran hari Minggu dengan judul Menurut Gambarnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Gambar atau peta yang dimaksud adalah sifat atau karakter Allah. Tetapi gambar itu telah dirusak oleh dosa. Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kerinduan Allah adalah mengembalikan gambar ini kepada manusia seperti semula. Ellen G. White menuliskan dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314 demikian. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Apakah yang harus kita pahami dari tulisan Ellen G. White ini? Ayub 1, Matius 5 ayat 16, 1 Korintus 4 ayat 9, serta Efesus 3 ayat 10 memberikan beberapa gambaran. Yang pertama, penderitaan memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan pemurnian karakter. Yang kedua, pembentukan karakter adalah pemulihan peta atau gambar Allah pada manusia, sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah pada mulanya. Yang ketiga, pembentukan karakter tidak pernah dicapai oleh individu-individu dalam keterasingan. Sebaliknya, itu dicapai oleh individu dalam masyarakat. Yang keempat, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lupa bahwa kita berada di tengah-tengah drama alam semesta. Pertentangan besar antara Kristus dan iblis sedang berlangsung di sekitar kita. Peperangan mengambil berbagai bentuk dan dimanifestasikan dalam banyak cara. Dan meskipun banyak yang tersembunyi, kita dapat memahami bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki peran dalam drama ini yang dapat membawa kehormatan bagi Kristus melalui hidup kita. Sekali lagi, Ellen G. White dalam buku seri Membina jilid 3 halaman 210 menegaskan,
pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Luar biasa kutipan ini. Di pelajaran hari Senin dengan judul Iman di Tengah Api Pemurnian. 1 Petrus 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara sekalian, proses pemurnian karakter membutuhkan perantara. Alkitab menggambarkan dengan api. Api penderitaan memiliki peran dalam pembentukan dan pemurnian karakter. Iblis memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan, walaupun Yesus telah mengalahkannya. Kita dapat merasakan pengaruhnya dalam hidup kita. Namun kita harus terus maju dalam iman, mempercayai Dia yang tidak terlihat, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 11 ayat 27. Hal penting apakah yang kita dapat pelajari dari api penderitaan yang dialami oleh Ayub? Ayub 1, Ayub 2, dan Ayub 23 ayat 1 sampai dengan 10. Di tengah pencobaan yang mengerikan, Ayub tetap percaya kepada Allah. Terlepas dari segala yang dideritanya, Ayub bertekad untuk bertahan. Dan salah satu hal yang membuatnya bertahan adalah emas. Bukan medali emas. Sebaliknya, dia melihat ke masa depan dan menyadari bahwa jika dia berpegang teguh kepada Allah, dia akan menjadi yang terbaik. Dia akan keluar seperti emas. Yang kedua, kita tidak tahu seberapa banyak Ayub mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Terlepas dari berapa banyak yang disembunyikan darinya, dia tetap bertahan dalam api pemurnian. Berikutnya, terbukti sebagai emas tampaknya menjadi insentif bagi Ayub di sini. Sesuatu untuk memusatkan perhatiannya, dan itu membantunya melewati masalahnya. Ini adalah kesaksian yang kuat untuk karakternya, bahwa di tengah semua rasa sakit dan penderitaan, dia mampu merasakan realitas proses pemurnian. Juga betapapun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa pencobaan ini akan menghaluskannya. Satu pengalaman hidup yang luar biasa. Kita tidak tahu berapa panas api yang akan kita rasakan. Bahkan mungkin itu tidak dapat dijelaskan. Mungkin itu berupa kesulitan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru atau rumah yang baru. Bisa jadi karena harus bertahan dari perlakuan buruk di tempat kerja atau bahkan di dalam keluarga Anda sendiri. Itu bisa juga berupa penyakit atau kerugian finansial. Saudara sekalian, meskipun sulit untuk dipahami, Allah dapat menggunakan pencobaan ini untuk memurnikan Anda dan saya, dan menghaluskan Anda dan saya, dan akhirnya memunculkan gambarnya dalam karakter kita. Luar biasa. Ayub 23 ayat 10. Firman Tuhan menegaskan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kata-kata terakhir Yesus. Menurut Injil Matius, jam pengajaran terakhir Yesus sebelum Paskah dihabiskan untuk menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya, termasuk perumpamaan tentang 10 gadis serta perumpamaan tentang domba dan kambing. Kisah-kisah ini berhubungan dengan cara kita harus hidup saat kita menunggu
kedatangan Yesus. Persoalan di perumpamaan tentang 10 anak gadis adalah persediaan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Mazmur 45 ayat 7, Mazmur 89 ayat 20. Dan minyak juga melambangkan karakter. Mazmur 141 ayat yang kelima. Apakah implikasi dari perumpamaan ini? Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Jika minyak dilambangkan dengan Roh Kudus atau karakter Kristus terhadap mereka yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah hal yang perlu kita renungkan? Roh Kudus berperan untuk membuat lampu atau pelita tetap menyala dan menerangi. Itulah kehidupan Kristus. Itulah kebenaran di dalam kehidupan orang beriman. Tidak seorang pun yang siap bertemu dengan Yesus tanpa kehidupan Kristus yang dipantulkan dalam hidup, dan tak seorang pun yang dapat memantulkan kehidupan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab manusia berdosa itu sendiri tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari dirinya. Itu sepenuhnya adalah pertolongan atau karya daripada Roh Kudus. Yang kedua, ketika Roh Kudus diizinkan bekerja di dalam hidup kita, maka buah roh, sebagaimana Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, akan dihasilkan dalam hidup manusia. Karakter Kristus dihidupkan di dalam diri setiap orang percaya. Kita akan bertumbuh dalam kedewasaan penuh dan siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Seperti halnya perumpamaan tentang 10 gadis. Perumpamaan tentang domba dan kambing, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, juga menekankan pentingnya karakter. Domba dan kambing dipisahkan berdasarkan pekerjaan mereka, karakter mereka. Meskipun Yesus tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan di sini, kita dapat melihat betapa pentingnya pengembangan karakter dalam rencana keselamatan dan bagaimana mereka yang benar-benar diselamatkan oleh Kristus akan mencerminkan keselamatan itu melalui kehidupan dan karakter mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa karakter adalah sosok seseorang dalam kegelapan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Seperti apakah Anda ketika tidak ada orang yang melihat atau memperhatikan Anda? Apakah Anda tampil dengan wajah yang sesungguhnya? Mudah-mudahan pertanyaan ini boleh membantu kita menemukan seperti apa diri kita. Pelajaran hari Rabu dengan judul Yang Bijaksana. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara sekalian, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah harapan semua orang percaya. Kita sedang menantikan kegenapannya. Namun saudara sekalian, sebelum tiba hari yang dinantikan itu, kitab Daniel 12 memberitahu kita bahwa akan ada masa kesusahan besar yang tidak ada bandingannya dengan yang pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana keadaan orang fasik atau orang jahat pada masa kesusahan itu? Mereka akan terus hidup dalam kefasikan mereka. Daniel 12 ayat 10. Mereka tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi atas dunia ini. Mereka terus hidup bagi diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan orang benar? Sedangkan orang benar atau yang disebut juga orang bijaksana pada masa itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala karena mereka telah teruji. Mereka disucikan dan dimurnikan. Mereka memiliki pemahaman tentang peristiwa akhir. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala.
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang bijaksana tidak terkejut atas apa yang terjadi atas bumi ini, karena mereka telah mengetahuinya dari pembelajaran mereka akan firman Allah. Hal yang paling penting adalah mereka cukup tahu untuk membiarkan masa sulit ini memurnikan dan membersihkan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang benar yang telah melalui proses pemurnian dan pembersihan pada masa kesusahan menjelang kedatangan Yesus akan semakin bersinar tabiat mereka seperti cakrawala. Sedangkan orang jahat menjadi semakin jahat. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Di pelajaran hari Kamis, karakter dan komunitas. Pembentukan karakter tidak pernah dicapai oleh individu-individu dalam sebuah keterasingan. Sebaliknya itu dicapai oleh individu dalam masyarakat atau dalam komunitas. Kita tidak diciptakan sebagai manusia individu yang terpisah-pisah, tetapi sebagai komunitas yang terkait satu dengan yang lainnya. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16, Rasul Paulus menjelaskan tentang pentingnya berada dalam sebuah komunitas. Yaitu yang pertama, Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh. Yesus adalah kepala dan yang lain adalah umatnya. Kita tidak hidup sendirian. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, yaitu jemaat. Inilah yang disebut dengan komunitas. Yang kedua, dalam Efesus 4 ayat 13, kita melihat tujuan akhir hidup dalam komunitas, yaitu untuk mengalami seluruh ukuran kepenuhan Kristus. Dan untuk itu, kita saling membutuhkan. Yang ketiga, banyak orang selama berabad-abad yang telah diejek atau dianiaya. Mereka harus berdiri sendiri dan ini seringkali tidak dapat dihindari. Ini adalah kesaksian yang kuat akan kuasa Allah bahwa pria dan wanita tidak menyerah di bawah tekanan yang mengelilingi mereka. Namun, sementara hal ini benar, Paulus ingin menekankan kebenaran kritis, yaitu pada akhirnya kita akan mengalami dan mengungkapkan kepenuhan Kristus ketika kita bekerja bersama dalam persekutuan satu sama lain. Sebelum kepenuhan Kristus dinyatakan dalam komunitas Kristen, maka orang percaya haruslah menjadi orang yang suka melayani. Telah mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan tentang anak Allah, dan mencapai kedewasaan penuh. Itulah sebabnya berbagai karunia rohani diberikan kepada jemaat, supaya mereka dapat saling melengkapi untuk melayani dan sama-sama bertumbuh. Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara sekalian, ketika hikmat Allah atau karakter Kristus dinyatakan oleh komunitas orang beriman, maka itu akan menjadi bau yang harum kepada banyak orang. Ketika kita bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak disukai, itu berarti kita sedang memberi kesaksian kepada orang lain tentang Allah yang penuh kemurahan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, penderitaan adalah proses pembentukan karakter yang akan memulihkan gambar Allah pada manusia, sebagaimana mereka diciptakan pada mulanya. Yang kedua, Allah menggunakan pencobaan untuk memurnikan, menghaluskan, dan memunculkan gambarnya dalam karakter manusia. Yang ketiga, ketika Roh Kudus diizinkan bekerja di dalam hidup kita, maka buah roh akan dihasilkan dalam hidup manusia. Yang keempat, orang-orang benar yang telah melalui proses pemurnian akan semakin bersinar tabiatnya menjelang kedatangan Yesus. Sedangkan orang jahat menjadi semakin jahat. Dan yang kelima, ketika karakter Kristus dinyatakan oleh komunitas orang beriman, maka itu akan menjadi kesaksian
dan bau yang harum kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap firman yang telah kami pelajari. Kami memohon agar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh bertumbuh, kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga pelajaran ini menolong kami semuanya bertumbuh dan siap menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat melalui video ini. Biarlah kita akan terus semakin dikuatkan. Sebab itu, mari kita terus menggali akan firman Tuhan. Tetap semangat, terus belajar selama Sabat, dan Tuhan memberkati kita.